Nah, terkait dengan pengorbanan ini, maka pengorbanan ini walaupun sudah besar, kita berkorban, harta benda sudah habis begitu ya untuk perjuangan, namun kita harus membungkus, kita niatkan, kita latih diri kita adalah dengan keikhlasan. Karena berkorban tanpa keikhlasan, kita berpamrih, kita mendapatkan sesuatu, maka juga itu nggak akan ada dampaknya, nggak akan ada pengaruhnya. Bayangkan kita misalnya seorang ibu nih, seorang ibu sudah mengandung 9 bulan, sudah melahirkan di antara sudut hidup dan mati begitu ya, bersimbah darah, wah keringat keluar. Tapi saat kemudian lahir putranya, lahir putrinya, sang jabang bayi ini, kemudian dia harus memeliharanya, mendidiknya, memberikan air susu selama 2 tahun. Kemudian juga harus tiap hari mendampingi siang malam agar sang jabang bayi ini, anaknya ini bisa besar, bisa sehat. Namun kita lihat kalau sang ibu ini kemudian tidak dibungkus pengorbanannya, mendidik, membesarkan putranya ini tidak dengan keikhlasan. Dia tiap hari cerita kepada saudara-saudaranya, dia cerita kepada anaknya yang dia lahir. Nah, dulu ibu Masya Allah berat mengandung kamu, melahirkan juga di antara sudut hidup dan mati, membesarkan kamu, banyak harta benda yang habis sampai kamu udah berhasil sekarang begitu ya. Apa nih balasannya buat ibu atau buat orang tua? Nah, seorang ibu yang menyampaikan seperti itu pasti nggak akan ada artinya. Kenapa? Karena anak tidak mengerti bagaimana kewajiban seorang ibu, seorang tua membesarkan putra-putrinya. Sudah menjadi kewajiban orang tua, ibunya untuk berperan seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini kita dengan pengorbanan yang luar biasa kita sudah lakukan, maka cukup bahwa itu hanya kita aja. Kita bungkus dengan keikhlasan. Kalau dengan ikhlas, maka pengorbanan sekecil apapun, itu maka Allah akan melihat usaha kita, Allah akan melihat daya upaya kita, dan insya Allah semoga menjadi catatan amal soleh buat kita. Sehingga apa? Sehingga saat kita berkata, saat kita bisa menyuruh, saat kita memerintahkan tim kita, maka ada ruhnya yang bisa diikutin oleh tim kita, insya Allah. Nah, terkait dengan pengorbanan ini ada suatu kisah Rasulullah SAW mendatangi kota Taif untuk mengabarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW datang ke kota Taif untuk berdakwah, mengajak kaum Taif, penduduk Taif untuk menyembah Allah. Namun apa yang terjadi? Justru penduduk Taif melempari Rasulullah, kemudian mencaci maki, bahkan sampai Rasulullah SAW luka-luka mengeluarkan darah, sampai beliau kehilangan giginya karena patah, terlempar kena batu. Saat itu Rasulullah SAW sangat sedih karena sudah berjuang menyampaikan kebenaran namun tidak diterima oleh kaumnya. Nah, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Jibril berkata, "Wahai kasih Allah, apa yang kau ingin aku lakukan terhadap mereka? Jika kau mau, aku akan membalikkan tanah yang menopang mereka sehingga mereka hilang tetelan bumi." Namun kelembutan hati dan besarnya rasa kasih sayang dan pengorbanan dalam hati Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, Rasulullah SAW tetap bersabar dan menerima perlakuan penduduk Taif tadi tanpa rasa benci. Kemudian berkata kepada malaikat Jibril, "Jangan wahai Jibril, mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Mungkin hari ini mereka menolak ajaranku, tapi aku berharap anak cucu mereka di kemudian hari akan menjadi pengemban risalahku." Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Jangan Jibril, bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Masya Allah. Sudah tenaga hilang, habis begitu ya. Berangkat terik panas matahari, kita bayangkan dari Mekah ke Taif itu perjalanannya kalau sekarang kurang lebih 8 kilo gitu ya, perjalanan jalan kaki atau pakai onta mungkin 1 jam atau 2 jam, dan tidak seperti di sini banyak pohon, semilir angin, sana panas luar biasa. Bagi yang pernah
umroh atau haji, datang ke Mekah ataupun ke Madinah, luar biasa, sangat panas luar biasa. Sampai kadang-kadang 47 derajat, 54 derajat, begitu ya, luar biasa panasnya. Nah, kondisi seperti itu sudah keluar energi, keringat, begitu ya, bercucuran, tapi kemudian penduduknya tidak menghargai jerih payah Rasulullah untuk berdakwah, mengajak mereka kebenaran, bahkan dilemparin batu sampai gigi beliau patah. Kalau secara manusiawi kan kesel ya, kita kesel, saya akan balas begitu ya kurang lebih ya. Tapi ternyata jiwa pengorbanan Rasulullah SAW, jiwa kasih sayangnya justru berdoa semoga Allah mengeluarkan putra-putri atau keturunan dari penduduk Taif itu untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah SAW di kemudian hari. Masya Allah, terbayang tidak kalau waktu itu Rasulullah Muhammad SAW tidak rela untuk berkorban, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, maka boleh jadi kaum Taif akan binasa, akan ditimpakan gunung yang diangkat oleh malaikat Jibril. Jadi sahabat MKTV, jangan remehkan kalau kita sebagai seorang pemimpin terkait dengan pengorbanan ini. Sangat penting. Tanpa pemimpin, tanpa pengorbanan, maka sebenarnya hanya sebatas pemimpin di atas kertas, boleh jadi berdasarkan SK, boleh jadi berdasarkan pengangkatan, tapi hatinya tidak ada di hati orang-orang yang dipimpinnya. Baik sahabat MKTV, kita jeda sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.